Nah, kita semua tahu kok. Hingga usia 64 tahun hidupnya sendiri. Pantas jiwa dan nuraninya kering. Karena tidak pernah disentuh perempuan. Hingga usia 64 tahun hidupnya sendiri. Pantas jiwa dan nuraninya kering. Karena tidak pernah disentuh perempuan. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini saya Om Begawan tak tertawa dulu sebelum nanti tertawa keterusan. Ini muncul beredar sebuah video. Mas Rocky Gerung itu dilabrak seorang perempuan itu. Diprotes dan akhirnya ngeper dia. Wedi itu orangnya jirih, ketakutan lalu masuk lagi ke dalam Mabes Polri. Aduh. Lah kok takut toh Bung Rocky ini? Bagaimana itu pertanggungjawabannya itu? Itu baru beberapa orang loh ya yang nyamperin panjenengan itu. Kalau seandainya deket di sini, di dekatnya Om Begawan ini, saya pasti akan ikut datang meminta pertanggungjawaban panjenengan yang penuh kotoran itu mulutnya. Yang suka nyinyirin dan mengatakan kata-kata kotor, terutama kepada Pak Jokowi ini. Bagi teman-teman yang tahu akun atau kenal ibu itu yang melabrak itu, tolong kirimkan salam ya dari Om Begawan ini. Ini saya Begawan mendukung sepenuhnya ini. Ini gantian ini biar adil ini. Jangan takut melawan para perusahaan negeri ini. Para pengadu domba, para gedibal kalau bahasa Jawa ini tukang hasut yang memprovokasi rakyat dengan dalih-dalih kritik. Bukan kritik, itu penghinaan itu. Bohong itu semua omongannya itu. Dan beruntunglah Bung Rocky ini. Pemerintah kita ini, terutama Pak Jokowi, orang yang sangat sabar. Lembah mana, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah gimana? Tapi kalau orang yang kami cintai terus panjenengan hina, Anda lecehkan, Anda tuding, bahkan terakhir ini Anda kata-katain dengan kata-kata yang itu hanya pantas buat Anda sendiri. Kami para pendukung Pak Jokowi, rakyatnya Pak Jokowi yang mencintai Pak Jokowi, jelas bakal buat perhitungan ini. Pak Jokowi bukan sekedar didukung, tapi betul-betul memang dicintai oleh masyarakat Indonesia. 82% loh kepuasan masyarakat Indonesia kepada Pak Jokowi. Jangan salah. Proses kasus ini harus dituntaskan ini. Tuntaskan. Polri harus menuntaskan kasus Sugi dan Nur dan Bambang Tri itu. Itu Pak polisi juga menuntaskan itu dan masuk penjara ini. Masa sekelas Mabes Polri tidak bedakan mana kritik, mana saran, dan mana caci maki. Ini Rocky Gerung juga harus dituntaskan seperti menuntaskan kasusnya Sugi Nur dan Bambang Tri ini. Nah, ngompol yang buat beberapa konten saja nggak bisa mengulang kata yang diucapkan Rocky. Rasanya piye gitu loh. Itu kata-kata yang hanya layak disematkan ke Rocky Gerung sendiri harusnya itu. Emosi tenan ini saya ini. Saya ini emosi ya begini nih loh. Habis emosi terus ketawa. Nah kemarin yang nyamperi Bung Rocky itu baru beberapa orang loh. Dan tentu paling-paling ya di Jakarta sebagian kecil tuh. Jangan dikira yang mendukung Pak Jokowi itu cuma berani di medsos doang loh. Jangan salah. Nah kan sebelumnya sudah tahu. Panjenengan itu ditolak loh di mana-mana loh. Iya itu membuktikan jika panjenengan, otak panjenengan perlu benar-benar dicuci itu. Harus dibersihkan itu loh. Lah sudahlah, wes tua. Anda memang ahli filsafat, tapi jangan pernah berdalih, beralibi, bahkan bersembunyi di balik kata rakyat. Rakyat sing endi? Kami ini juga rakyat, Om Begawan ini rakyat juga. Kami ini juga tak suka dengan Pak Anies, dengan Pak Prabowo, kelompok 212 dan para pengasuh khilafah. Tapi silahkan cari kapan kami ini menghasut mereka, mengadu domba mereka, bahkan mencaci mereka dengan kata-kata yang tidak pantas. Kami tahu mereka itu harus dibenarkan, harus diluruskan, bukan dicaci maki.
Kalau memang tidak layak jadi pendidik, jadi dosen, ya meski barangkali Bung Rocky seorang yang menguasai filsafat dengan baik, tapi ingat loh, ilmu itu bagikan sebilah pisau, pedang bermata dua. Dia akan berbahaya jika dipegang oleh perampok, begal, tukang todong. Namun bila dipegang seorang jagal, tukang buah, apalagi seorang cip, kok cip, sip, tukang masak itu loh, akan menghasilkan sebuah masakan luar biasa. Itulah filsafat buat Bung Rocky. Dia seorang perampok atau bukan tergantung bagaimana dirinya menggunakan ilmunya. Ojo salah, ojo sembrono. Lah makanya kadang heran juga kalau ada sekelompok orang mengundang Bung Rocky jadi narasumber. Begawannya yang gumun ini. Jadi pembicara di kampus-kampus agama lagi, atau di mimbar-mimbar masjid. Lah apa mereka itu nggak tahu apa agamanya Bung Rocky? Memang tidak dilarang, tapi logika di otaknya itu logika sesat. Dari cara bicaranya itu sudah kelihatan. Mosok awake dhewe wong pinter-pinter, wong cetha-cetha, wong waras-waras gitu tidak menilai mana waras, mana tidak, mana baik, mana tidak baik. Ya memang itu tidak dilarang. Tapi logika di otaknya itu logika sesat, itu cara berpikirnya yang murni dikendalikan oleh hawa nafsu. Ya, sama sekali tidak pernah dikendalikan dengan jiwa serta nuraninya yang bersih, yang suci. Nah, kok yo iji eneng wae lho. Wong-wong sing manggungi Rocky dikasih panggung. Getem. Gemes. Getem-getem ini. Nah, kenapa kemarin diajak debat seorang perempuan? Anda kabur, Bung Rocky. Ini pertanyaan dari Begawan ini. Takut? Nggak bisa mendebat? Atau kenapa? Ya, kalau kata para tim pengacara panjenengan, Bung Rocky masuk kembali ke ruangan takut membuat kegaduhan katanya itu. Nah, ngeles ini. Pasti ngeles ini. Jadi pada para pembela Rocky, lihatlah ini. Apa hasil perbuatan orang-orang yang kalian sanjung-sayung itu? Yang emosi beneran itu banyak. Cuma mereka jauh saja. Kalau dekat atau berpasan, wah nggak tahu deh nasib Bung Rocky ini sudah kayak apa ini. Nah kami ini, para pendukung dan rakyatnya Pak Jokowi yang mencintai Pak Jokowi itu, orang yang rasional, wong waras itu. Dikritik habis-habisan sama Bung Fahri, Pak Fadlizon, Pak SBY, bahkan Mak Anies. Ya kami lawan dengan narasi yang membongkar, dengan perdebatan yang elegan. Kalau kritik mereka itu keliru, wah itu biasa. Wong kritik itu kadang-kadang juga memang keliru kok, bisa keliru. Kami sandingkan data pembanding atau fakta lapangannya gimana. Lah kalau fitnahan atau cacian macam Sugi Nur, novel Pak Mukmin, Bambang Tri, dan panjenengan itu Rocky Gerung dan sejenisnya, nah itu jelas ngawur-ngawuran, rusak-rusakan. Lah kemarin Pak Menteri Agama Gus Yakut sudah kasih pesan ini. Ini harus didengarkan ini. Jangan pilih capres yang mempolitisasi agama. Nah, orang macam Rocky Gerung ini jelas mendukung capres yang suka playing victim. Yang membela pelaku politisasi agama. Jadi kemana Rocky Gerung mendukung capres? Nah, itu berarti tidak boleh kita pilih. Nah, siapa yang didukung oleh Rocky Gerung jangan dipilih. Ini sisan gitu loh. Bung Rocky, Anda itu manusia dewasa loh, yang tentu tahu apa risiko dari mulut-mulut kotor yang berkali-kali membuat panas banyak telinga. Otak panjenengan itu mungkin tidak butuh asupan pengetahuan lagi karena sudah penuh dengan ilmu filsafat. Tapi jiwa dan nurani panjenengan itu kering kelihatannya. Laksana terik siang matahari. Panas. Dan hampir semua orang ingin menghindarinya. Jiwa dan nuranimu butuh disirami, diudani. Oh, diudani. Dibasahi. Butuh direndamkan dalam air yang dingin. Butuh diendapkan. Nah, kita semua tahu kok. Hingga usia 64 tahun hidupnya sendiri. Pantas jiwa dan nuraninya kering. Karena tidak pernah disentuh perempuan.
Itu artinya tidak mau berbagi. Tidak ada kasih sayang dan empati hadir di hidupnya. Loh, jangan pernah bertanya apa agamanya. Sudah banyak tersebar loh. Apa keyakinannya yang dia anut? Yang sebenarnya itu sebuah keyakinan yang tidak diakui di negara ini. Dia percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Bahkan dalam sebuah diskusi waktu itu di ILC, TV One itu, Bung Rocky menyebut kitab suci umat Islam dengan sebutan fiksi. Loh, piye ini? Lah, usai diskusi, nggak ada satupun itu kelompok-kelompok yang mengaku tersinggung. Repot saya ini. Merasa itu loh, agamanya dilecehkan itu. Atau dia disangka sebagai pelaku penista agama. Coba, kalau yang menyampaikan itu orang NU, dari Ormas Muhammadiyah, apalagi dari menterinya Pak Jokowi. Wah, mesti demonya berjilid-jilid ini. Bisa 5 tahun nggak kelar-kelar itu. Kalau yang mengucapkan belum masuk penjara, masuk tahanan, ora leren ini. Apa tidak ada yang marah dengan kata-kata Rocky ini? Seorang teman bilang, wong gendeng kok ya diladeni. Awake dhewe itu melu gendeng nanti. Nah teman-teman, munculnya seorang perempuan yang berani mendatangi Rocky Gerung di Mabes Polri harus jadi penyemangat kita. Perempuan aja berani loh. Dimanapun bertemu Rocky Gerung, samperin saja. Kita langsung protes pada dirinya. Kalau penghinaan dia pada presiden itu merendahkan kita sebagai rakyatnya Pak Jokowi, khususnya sebagai bangsa Indonesia yang punya unggah-ungguh budaya yang sangat adiluhung. Tapi ingat, jangan sentuh badannya, jangan dihina dan jangan dicaci maki. Ajak berdebat saja dan jangan takut kalah debat. Percayalah, yang membenci Rocky itu juga banyak. Anda tidak akan sendiri. Jika kebetulan ada teman yang bareng, suruh rekam lalu viralkan. Saya yakin ini, saya yakin saja bakal banyak yang ikut nyamperin kita, membantu debat kita sama dia. Itu cara memberi pelajaran pada orang-orang yang songong, sok benar sendiri. Kenapa itu perlu kita lakukan? Supaya orang tidak lagi sembarangan melontarkan kata-kata kotor pada siapapun. Daripada kita tunggu proses hukum yang kelamaan, samperin sajalah, ajak debat. Jangan pernah takut kalah, karena logikanya memang buntu. Wes ora enek bladalan lagi. Dan bila gerakan ini jadi besar, maka Rocky akan kebingungan kalau pergi ketakutan. Nah, saat berdebat itu, tentu kita tidak bisa mengendalikan emosi orang lain yang ada di sekitar kita. Iya toh, oh pasti itu. Tiba-tiba ada yang nonjok atau ngantem ya, kita nggak tahu. Itulah. Pasti apes itu. Dus tenano ini. Kalau gitu kita kupas hal-hal yang lain menyangkut capres dan cawapres yang penting itu. Salam kawan, sampai jumpa. Halo, apa kabar? Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya? Nggak fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa Rocky,